Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Naminanto, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Jember angkatan 1 tahun 2022. Di sini saya akan melaksanakan tugas praktek UGIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Ayo dipimpin doanya. Saya, Pak. Ya, siap. Duduk siap. Respect. Finish. Ya. Anak-anak, selanjutnya untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kalian, silakan Sofia maju ke depan untuk menjadi DJ. Berdiri semua. Mari menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, bergeser pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang listrik, ya, pengaruh listrik untuk kehidupan manusia. Sekarang coba kamu ingat-ingat ya anak-anak ya. Apa pengaruh listrik bagi kehidupan manusia seperti yang pembelajaran sebelumnya itu? Coba kelompok ini. Apa? Iya, bagus, untuk menerangi rumah ya. Terus selanjutnya kelompok ini untuk apa saja? Menerangi jalan. Ya, untuk menerangi jalan. Terus itu Untuk menyalakan televisi. untuk ya menyalakan televisi. Terus Untuk menyalakan mesin cuci. iya, bagus, untuk menyalakan televisi. Berarti pengaruhnya seperti itu anak-anak ya. Sudah paham belum? Yang berarti sudah paham belum pengaruhnya listrik bagi kehidupan manusia? Sudah ya. Selanjutnya, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik sederhana. Anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini tujuannya adalah yang pertama adalah kalian bisa mengetahui teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi ya itu ya. Terus yang kedua adalah pentingnya teks eksplanasi untuk mengubah dunia, pikiran dunia itu ya yang kedua. Yang ketiga adalah kamu nanti mengamati sebuah rangkaian listrik sederhana di mana itu di video. Nanti videonya saya tayangkan ya. Seperti itu. Terus selanjutnya nanti kamu apa itu? Kamu identifikasi komponen-komponen listriknya itu. Seperti contohnya apa itu? Contohnya kalau dalam rangkaian seri ada apa itu rangkaian seri ya? Misalnya ada apa itu baterai. Terus ada apa lagi? Lampu. Terus sakelar. Terus apa lagi kabel? Nanti kamu analisa, kamu amati ya Nana ya. Terus ya tujuan keempat itu adalah kalian nanti merumuskan hasil pengamatanmu. Ya, merumuskan hasil pengamatanmu itu. Hasil pengamatan tentang listrik dan tentang itu tadi ya, teks eksplanasi itu tadi ya. Nah, ini kita akan pelajari ini ya. Kalian perlu apa itu? Menyiapkan buku pelajaran hari ini. Disiapkan dulu. Ya. Yang tema berapa sekarang ya? Tema 3 ya? Tema 3. Nanti yang bab kamu buka bab teks eksplanasi dan rangkaian listrik. Itu ya, rangkaian listrik itu sudah semua ada bukunya. Anak-anak, sekarang kalian lihat video di depan.
Sekarang kamu kalian ini. Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Belajar Baru. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Sub tema 1, penemu yang mengubah dunia. Tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis perubahan sosial budaya setelah ditemukannya listrik. Jalan dan gedung-gedung yang terang-benderang, atau berkunjung ke pusat perbelanjaan serta menikmati kuliner di pinggir jalan. Apakah kalian tahu yang membuat hal tersebut dapat kita lakukan? Ya, betul. Semua itu bisa dilakukan karena adanya listrik. Memicu terjadinya revolusi industri di Inggris dan negara Eropa lainnya seperti Prancis dan Jerman yang akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Gula dan pabrik teh milik pemerintah Belanda. Saat ini energi listrik sudah tersedia tidak hanya di kota-kota besar. Listrik bahkan sudah digunakan di desa-desa di Indonesia. Siang dan sore hari, sesudah adanya listrik, pertunjukan seni bisa dilakukan mulai pagi hari, siang, sampai malam hari. Penggunaan energi listrik berdampak pada penggunaan alat-alat yang menggunakan energi listrik. Banyak alat-alat yang ditemukan sehingga mempermudah kegiatan manusia. Sebelum ada listrik, orang mencari air menggunakan sumur dan timba. Sesudah ada listrik, orang mencari air atau mendapatkan air karena menggunakan pompa listrik. Contoh berikutnya, sebelum ada listrik, anak-anak belajar pada malam hari menggunakan lampu minyak. Sesudah ada listrik, anak-anak belajar menggunakan lampu listrik atau lampu bola. Contoh yang lain, sebelum ada listrik, masyarakat menggunakan kipas tangan. Sudah ada listrik, masyarakat menggunakan kipas angin listrik. Sebelum ada listrik, masyarakat menggunakan lampu tempel. Sesudah ada listrik, menggunakan lampu listrik. Penggunaan barang elektronik yang menggunakan energi listrik terus berkembang, sehingga banyak sekali barang-barang elektronik yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kipas angin, magicom, kulkas, setrika listrik, blender. Energi listrik bisa digunakan untuk jangka waktu yang sangat panjang untuk kebutuhan manusia. Anak-anak hebat, ini tadi penjelasan materi tentang perubahan sosial budaya penting yang bisa berdampak pada terjadinya perubahan sosial di masyarakat, bahkan di setiap kegiatan manusia. Beberapa contoh dari pabrik dan industri. Dengan adanya listrik, banyak terjadi perubahan kegiatan yang dilakukan masyarakat. Apa saja contoh kegiatan yang dilakukan masyarakat sebelum dan sesudah adanya listrik? Sebelum ada listrik, orang bekerja hanya pada pagi, siang, dan sore hari. Sedangkan sesudah adanya listrik, orang bisa bekerja dari pagi, siang, sore, hingga malam. Seorang ilmuwan Inggris yang lahir
berbelanja serta menikmati kuliner di pinggir jalan. Apakah kalian tahu yang membuat hal tersebut tidak dapat kita lakukan? Ya, betul. Semua itu bisa dilakukan karena adanya listrik. Selesai ya untuk membaca teks eksplanasi yang halaman 1 tadi. Nah, ya, sudah ya. Kalau sudah kalian amati ini adalah rangkaian listrik. Ini adalah rangkaian listrik apa? Paralel ya, paralel karena ini bercabang. Sedangkan kalian amati rangkaian listrik paralel ini. Ini ada rangkaian apa saja komponennya? Baterai, halo. Lampu. Ini saklar ya. Berarti bisa ya, berarti rangkaiannya ya. Kalau lampu itu yang bisa menyala ini ya, kabel tujuannya untuk apa? Menghubungkan arus listrik. Nah ini fungsinya untuk apa baterai ini? Untuk menghasilkan Arus listrik. arus atau menghasilkan energi listrik. Ini adalah rangkaian listrik apa? Paralel ya, kamu lihat. Ini adalah rangkaian listrik paralel. Terus ini ada lagi anak-anak. Kalian amati. Nih. Oh, nih. Ya toh? Kalian amati anak. Ini ada rangkaian listrik apa ini? Seri ya, seperti ini. Seri ini ya, maksudnya tidak bercabang. Saja. Ini juga sama ya. Ada apa ini komponennya? Kabel, baterai, lampu, saklar. Nah, ini adalah rangkaian listrik sederhana. Seperti itu ya. Terus ada lagi, ini rangkaian listrik campuran. Kalian amati campuran. Campuran itu maksudnya adalah bagaimana? Ini seri, sedangkan ini adalah paralel. Berarti campuran digabung. Ya. Nah, kelebihannya ya, kalau campuran ini biasanya terdapat di mana? Di rumah di sekolah. Biasanya rangkaian listriknya adalah apa? Campuran. Ya, seperti itu. Paham ya? Kalau terus sekarang ini ya keuntungan menggunakan rangkaian listrik seri dan paralel. Kamu lihat ini gambar ini ya. Kalau rangkaian listrik seri ini seandainya satu lampu ini mati, yang lain ikut mati karena arus listrik yang di sini ini terputus. Paham? Kalau sini mati ya ini mati. Kalau di sini mati ini ya ikut mati. Paham ya? Jika satu lampu mati, yang lain ikut mati. Seperti itu rangkaian listrik seri itu. Bedanya dengan paralel. Kalau paralel seperti ini. Ya, paralel. Seandainya lampu ini saya putus, ini kabel ini saya putus kan otomatis ini mati. Ya toh. Di sini tetap menyala enggak? Menyala. Kenapa kok menyala? Nah, karena arus listriknya tetap ada, ya toh. Mengalir dari sini ke sini walaupun ini saya putus, paham? Ini saya putus, ini tetap menyala. Paham ya maksudnya ya? Kenapa kok bisa yang satu lampu mati, yang lain tetap menyala? Karena tetap ada arus listrik yang lewat baterai. Lewat apa itu? Kabel ini. Paham ya? Berarti ciri-cirinya rangkaian paralel adalah apa? Jika satu lampu apa? Mati yang semuanya akan apa paralel? Tetap menyala ya, karena ya. Kalau seri, jika satu lampu mati, yang lain mati. Paham ya? Anak-anak sekarang kalian lihat, kalian simak video berikut. Ya, kalian simak video berikut. Sudah kan ya?
Ini video tentang komponen listrik dan fungsinya. Nah, simak ya Nana ya. 1, 2, 3 ya. 1. Nah. Halo anak cerdas, anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan bahagia. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang komponen rangkaian listrik sederhana beserta fungsinya. Beberapa peralatan elektronik pasti ada di rumah kita, seperti televisi, radio, senter, handphone, dan setrika. Peralatan elektronik tersebut dapat menyala karena adanya arus listrik, dan arus listrik tersebut disalurkan melalui rangkaian listrik. Nah, apa itu rangkaian listrik? Ayo kita cari tahu. Rangkaian listrik adalah komponen-komponen yang saling dihubungkan dengan sumber tegangan, sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Nah, rangkaian listrik biasanya tersusun atas komponen-komponen seperti alat listrik, konduktor listrik, dan sumber listrik. Nah, apa saja komponen-komponen rangkaian listrik sederhana? Ada banyak jenis rangkaian listrik. Salah satunya adalah rangkaian listrik sederhana. Dibandingkan jenis lainnya, rangkaian listrik ini cenderung lebih mudah dibuat dan diaplikasikan. Tidak hanya itu, pemilihan serta penggunaan komponennya juga sangat sederhana. Nah, berikut komponen-komponen listrik pada rangkaian listrik sederhana. Yang pertama, baterai. Dalam rangkaian listrik sederhana, baterai menjadi komponen penting yang wajib ada. Baterai merupakan sumber energi atau tekanan sehingga suatu rangkaian bisa menghasilkan listrik. Contohnya pada lampu senter, tanpa baterai atau tegangan listrik, senter tidak akan bisa menyala. 2. Saklar. Saklar adalah alat listrik yang digunakan untuk memutus serta mengalirkan arus listrik. Ketika saklar dalam posisi hidup atau on, arus akan mengalir. Tapi sebaliknya, saat saklar dalam posisi mati atau off, arus listrik tidak akan mengalir lewat rangkaian listrik. 3. Lampu. Lampu adalah alat listrik yang difungsikan sebagai sumber cahaya. Di sini lampu berfungsi juga sebagai resistor atau hambatan dalam rangkaian listrik. Lampu akan menyala setelah dialiri listrik. Lampu dapat menyala ketika posisi saklar on atau hidup. Agar bisa menyala, lampu membutuhkan baterai dan juga saklar. 4. Kabel. Kabel adalah alat listrik yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari satu tempat ke tempat lainnya. Sebagai contoh, kabel dipasang antara baterai dengan lampu serta saklar. Ketika saklar hidup, aliran listrik dari baterai akan dihantarkan lewat kabel ke lampu supaya dapat menyala. Nah, contoh peralatan elektronik yang menggunakan rangkaian listrik sederhana adalah senter. Mari kita cari tahu apa saja komponen dari senter. Pada dasarnya, senter terdiri dari 5 bagian yang saling berkaitan dengan erat. Nah, kelima bagian tersebut adalah 1. Baterai. Baterai berfungsi sebagai penyuplai listrik. 2. Reflektor. Reflektor fungsinya untuk membuat cahaya menjadi fokus. 3. Logam penghantar. Berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. 4. Saklar on-off atau switch untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari baterai ke lampu. 5. Lampu berfungsi merubah energi listrik menjadi energi cahaya. Bagaimana penjelasan tadi? Apakah sudah bisa dipahami? Ibu berharap dengan penjelasan tadi kalian sudah bisa memahami apa itu rangkaian listrik, apa saja komponennya, dan apa fungsi dari masing-masing komponen tersebut.
Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Anak-anak, sekarang kalian buka halaman 66. Di situ ada gambar rangkaian listrik sederhana ya. Nah, sekarang kalian amati gambar itu. Terus tadi kan kamu juga sudah melihat video yang barusan kamu lihat. Itu kan ada komponen-komponennya. Sekarang kamu kerjakan di buku tulismu. Bisa secara kelompok atau bisa sendiri. Nanti kalau kelompok adalah maju ke depan satu persatu. Saya perwakilannya ya. Seperti itu. Kamu cari komponen dari apa saja, alat apa saja yang ada di itu gambar itu ya. Seperti contohnya apa? Baterai itu ya, fungsinya apa? Itu ya. Kalau sudah kamu tulis, saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Sudah kan? Saya bagikan ya anak-anak ya LKPD-nya. Jawab di situ nanti. Ya, dikerjakan. Mengerjakannya di situ anak-anak ya. Nah, ini nanti perwakilan ke depan. Nah, bagus. Ini namanya apa ini? Komponennya? Ya, lampu. Itu kamu tulis ya. Sediakan kelompoknya ya, cepet ya, bagus. Nah, ini baterai ditulis. Ya, pinter. Aku sudah bisa semua ya. Sudah bisa, Bang? Sudah ya? Akan wawancara, jadi Pak Lutfi akan melakukan wawancara tentang peta pikiran perubahan sosial. Nah, tujuannya itu ya, perubahan sosial masyarakat dengan ditemukannya listrik. Nanti saya mewawancarai satu persatu kali. Kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, seperti itu ya. Kalau sudah semua? Diskusi dari kelompoknya. Saya, Pak. Ya. Komponen lampu, indikator listrik sudah menyambung. Ya. Kabel menghubungkan arus listrik. Baterai sumber energi listrik. Saklar memutus dan menyambungkan arus listrik. Ya. Ada yang menanggapi jawaban dari kelompok 1? Tidak. Baik, menurut kalian sudah baik enggak? Setelah kalian tadi berdiskusi tentang rangkaian listrik sederhana ya toh, dan komponen-komponen dan fungsinya, sekarang kalian mengerjakan LKPD tentang perubahan sosial. Ya, perubahan sosial budaya terhadap pengaruh terhadap adanya energi listrik itu tadi lah ya. Tadi kan sudah ada di video yang awal tadi Pak Lutfi ajarkan tadi ya, yang saya tunjukkan tadi. Sekarang kalian amati dan kalian sebutkan perubahannya apa saja. Contohnya seperti ini. Sebelum adanya listrik itu kita menggunakan kipas tangan ya. Setelah adanya listrik kipas angin lah kan, buat peta pikiran ya. Sudah paham ya? Ya. Sudah selesai anak? Sudah coba. Ayo Rehan, perhatikan Pak Lutfi. Kalau sudah, coba kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Sebelum adanya listrik, lampu teplok. Sesudah ada listrik, lampu bohlam atau lampu pijar. Ya. Sebelum adanya listrik, kipas tangan. Sesudah ada listrik, kipas angin listrik.
Sebelum adanya listrik, kerekan timbul air. Sesudah ada listrik, pompa air listrik. Ya. Ya, sekarang kelompok siapa yang ingin menanggapi? Oh ya, kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 menanggapi. Saya sambil berdiri. Ya. Dan tidak baik, tapi saya akan menambahkan. Ya. Sebelum ada listrik, produksi industri sedikit. Oh ya. Sesudah ada listrik, produksi industri besar. Oh ya, bagus. Sudah baik itu jawabannya ya, teman-teman. Anak-anak, sekarang coba ada yang bertanya enggak? Saya, Pak. Oh ya. Ya. Pak, dongeng itu termasuk eksplanasi atau bukan? Coba kelompok lain ada yang bisa menanggapi menjawab pertanyaannya? Oh ya? Bukan. Bukan. Kenapa kok bukan? Karena tidak nyata. Oh, tidak nyata. Bagus. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita waktunya evaluasi. Untuk buku tolong dimasukkan ke dalam tas. Silakan dikerjakan anak-anak ya. Ya. Ujiannya sudah semua ya? Untuk sekarang Pak Lutfi ingin bertanya kepada kalian. Siapa penemu listrik? Saya, Pak. Ya, ada. Faraday. Iya, bagus. Michael Faraday, tepuk tangan. Dampaknya setelah adanya listrik apa? Siapa yang angkat tangan? Dampaknya? Adil. Ya? Mengurangi Apa? Mengurangi beban. atau beban atau energi? Iya, betul, bagus untuk bunga ya. Apa yang bisa dampaknya atau pengaruh sosial budaya tadi loh? Apa? Ya, Sultan? Pertunjukan kesenian bisa dilakukan malam hari dan pertunjukan kesenian tidak dilakukan pada siang hari atau sore hari tapi malam. Karena apa? Karena dalam Iya, bagus. Tepuk tangan. Anak-anak, sekarang kita kan sudah hampir menyudahi, sudah selesai ya pembelajaran ini ya. Sekarang saya ingin, apa sih yang dipelajari kita hari ini? Coba. Apa? Kita hari ini pelajari apa toh? Tentang tes eksplanasi ya, dan rangkaian listrik dan komponen beserta fungsinya itu ya. Serta apa yang pelajari tes ini apa? Perubahan sosial budaya akibat apa? Adanya listrik. Itu ya. Sudah bisa semua anak-anak? Ada yang tanyakan enggak? Tidak ya. Ya, bagus berarti. Besok kita akan pelajari tentang matematika ya, matematika bab lingkaran. Nanti kamu pelajari di rumah tentang untuk mencari keliling lingkaran itu ya, untuk mencari keliling lingkaran dan luas lingkaran. Nanti kamu pelajari di rumah, bisa kamu lihat di buku paket itu ya, seperti itu. Untuk selanjutnya kita akhiri pembelajaran ini. Siapa yang memimpin doa? Ya, ada. duduk siap. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.